warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami bertiga akan menampilkan sebuah video mengenai teori APBT. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuri dengan PAP 225.007. Saya berperan sebagai konseling. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Neri Nita dengan nomor NPM 22520. Dalam video kali ini saya berperan sebagai seorang konseling dan juga seorang editor. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Helvi Dianazara dengan FPM 225.024. Di sini saya perannya sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Nah, dari teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak apa sih RMBT itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu RMBT ya teman-teman. Nah, RMBT atau Rational Emotive Behavior Therapy merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Nah, RMBT ini merupakan salah satu pendekatan dalam konseling yang mana membantu seorang klien untuk mengubah pandangan dan juga keyakinan irasional klien itu menjadi rasional. Nah, pendekatan ini itu bertujuan untuk mengubah pikiran irasional seorang klien itu menjadi rasional sehingga dapat memperbaiki sikap, persepsi, dan juga pandangan klien. Nah, dalam video kali ini menceritakan seorang siswa yang punya pikiran irasional yang mana dia itu merasa cemas, ketakutan, dan juga gugup ketika melakukan presentasi di depan kelas. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung nonton saja video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sampai duduk apa berdiri aja nih? Duduk aja Bu, nggak apa-apa. Baca nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa Bu. Saya ibu aja, Pak. Duduk aja ya teman-teman. Iya. Oke, baik. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum, aduh maaf saya salah dulu ya. Iya Bu. Sebelumnya udah ada jam pelajaran belum? Belum. Oke, baik. Begitu, kalau gitu kita awali dengan doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Oke, Mbak Tasya, ayo. di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang puisi ya. Udah ada yang tahu nggak puisi itu apa? Saya Bu. Iya, Bu, Puisi Mbak Tasya. itu kayak karangan, sebuah karangan yang huruf belakangnya itu kalau A semua, kalau AI berarti belakangnya AI juga gitu kan Bu? Iya, bisa jadi itu kayak pantun kayak gitu. Iya, kayak pantun ya, Mbak. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan puisi itu apa ya. Puisi adalah suatu karya sastra tertulis di mana isinya depan kalian presentasi mengenai puisi, kalian buat puisi, pengertian puisi, nanti presentasi maju satu-satu ya. Baik Bu. Oke. Sudah cukup sekian pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Ada yang ingat nggak kemarin Ibu suruh apa? Ada Bu. Saya ingat Bu. Iya, apa, Mbak? Suruh bikin puisi. Terus Presentasikan. Baik. Ada yang mau memulainya dulu nggak? Apa? Saya, Bu. Oke, dari Mbak Tasya. Oke, Mbak silakan Maju, ya, Mbak. Bu. Langsung aja ya teman-teman ini. Pakai handphone tidak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa. Ibu
Di sini apa di situ? Di sini ya. Coba aja Bu. Bahasa nggak apa-apa Bu. Baik teman-teman, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Guruku dan Masa Depanku. Ibu mau izin kamar mandi. Iya boleh silakan. Nanti segera kembali ya Mbak, soalnya Ya, Bu. presentasinya banyak. Baik, saya mulai. Dulu bagiku belajar itu sangat sulit. Melihat satu huruf di buku sangat memusingkan. Kebingungan saat menulis berita tanpa tapi saya berguru kita sudah aku belajar aku terus maksudnya begitu tak aku mulai tukang baik yang dari usaha mulai menjauh saya baca bantu aku mulai begitu dengan Tuhan aku hari ini aku belajar untuk masa depan cemerlang kemungkinan. Baik, dari puisinya Mbak Dasa, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya saja Bu yang menyimpulkan. Jadi bercerita tentang apa Mbak? Jadi kesemuanya di puisi ini tuh anaknya nggak bisa belajar, belum bisa menulis, belum bisa membaca, bukan begitu waktu sebelum sekolah. Nah setelah ya sekolah dia bisa belajar dengan baik dan benar. Nah dalam puisi ini itu berterima kasih atas gurunya yang sudah memberikan ilmu sebanyak-banyaknya biar sesuai keinginan gitu ya Bu. Terima kasih ya Mbak Tasya. Selanjutnya siapa yang ingin berpresentasi? Ayo selanjutnya. Bentar Bu. Ya. Saya Bu. Ya. Saya pakai handphone tidak apa-apa Bu. Apa? Di sini saya akan mempresentasikan hasil puisi saya yang bertema pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itu di sini kan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya Bu ya. Saya akan menghadiahkan puisi ini. Saya jadi terharu. Nah, dari muka dulu, dari muka mau baca, kalau bisa begitu, kau selalu coba dirimu, aku langsung baca, apa aja aku baca, aku bisa nulis, apa aja aku baca tulis, sama apa lagi, kata ada jasa, yang membimbingku meraih cita-cita. Pujian sudah bagus, tapi intonasi nadanya kurang ya Mbak ya. Lain-kali ditingkatkan lagi ya. Ya Bu, Terima kasih ya Mbak. ya Bu. Ada yang ingin presentasi lagi? Pokoknya cukup dulu saja ya. Semoga dari materi ini kalian dapat memahami arti sebuah puisi gitu ya teman-teman. Baik Ibu Tutut, karena ini jamnya udah mau selesai. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu. Ilma, kamu tadi baca puisi pakai pusing, tapi kayak agak kagok gitu kayak sebenarnya aku sama Nelly mau tertawa kamu. Kalian lucu ya? Lucu. Cuma ya kayak ekspresimu tuh kurang. Iya coba deh kamu belajar lagi. Tapi ya wes nggak apa-apa nanti karena itu kan buat pembelajaran kan kita maju aja kan udah PD itu udah bagus kan. Yang lain aja belum ada brand maju baru kita ya. Iya. Ya udah bisa belajar lagi Makasih ya. Oh, iya sama-sama Ilma. Aku nanti mau ikut nggak? Aduh, besok giliranku presentasi gimana ya? Kalau besok aku salah, kan aku takut ketahuan sama teman-teman. Kayak Ilma tadi dikatain karena kayak kungkang. Apa besok aku nggak berangkat aja ya pas pelajarannya Bu Vira pas puisiku. Aku nggak yakin deh kayaknya aku bisa. Gimana ya? Donasinya kurang, aku harus kemana? Besok giliranku terus kamu ngapain? Nih aku latihan buat besok puisi. Iya, belajar Bu Vira. Ngapain diapalin? Takut besok. Udah biasa aja gitu loh. Aku loh nggak harus puisi. Aku ya takut kayak menu kemarin di itu datain kayak tungkol kayak gitu. Gak mungkin datain juga dong. Biasa aja. Gak usah takut. Gak apa-apa. Gak usah
aku biasa aja, anggap aja kayak teman-teman tuh berada di depan, dulu biar kamu apa pede untuk bacain puisi itu. Nggak usah kamu mikirin teman-temanku nanti temen kita kayak nggak usah. Nanti cara bacaku salah gimana? Soalnya kan ini baru pertama kali aku presentasi kayak gini. Ya kan namanya juga belajar ya nggak tahu atau kan nggak semua itu harus sempurna. Sebenarnya aku takut presentasi ini. Sebenarnya kalau presentasi ini aku kan awal jadi sendiri. Kalau kamu bisa masuk ke rasa kita, maksudnya takut untuk berbicara di depan teman-temanmu, tapi tetap kamu cara banget tuh. Mungkin bisa ke apa namanya mereka mungkin kamu bisa dengan kalau solusinya iya mungkin kamu bisa apa namanya kayak udah biasa aja gitu loh kalau kamu lagi kamu anggap aja teman itu nggak ada gitu supaya kamu tuh nggak ada ketakutan diajak teman di omongin teman atau segala macam bisa kamu masih merasa ketakutan banget tuh bisa ada berbeda apa yang membuat kamu tuh apa namanya maju bergerak depan kelas kalau sepatu biasa aja ya kalau belanja permisi itu Oh iya, salah masuk. Silakan dulu Mbak. Bu kasih Ada nyaman? udah Oke. Ini dengan siapa ya Mbak? dengan Mbak Nuri Bu dari 10 F4 Oh, Mbak Nuri Mbak. Ada berapa Mbak Nuri datang ke Ibu? mau cerita sih Bu perempuan kesehatannya Oh, oke. Jadi keadaannya saat ini Mbak Nuri baik-baik aja? Kabarnya baik? baik Oke. Mbak Nuri kelas 10 IPS ya? Baru pulang ya Mbak ya? Mungkin ini ya? iya Oke. selesai mata pelajarannya dulu ya Ini katanya kayak pucet-pucet gitu ya Mbak? iya Bu Capek Mbak? ternyata Mbak tugasnya penuh itu Oh, tugas banyak. Oke. Mbak Nuri sini mau bercerita ya katanya? Iya. Oke, Mbak Nuri cerita aja ke Ibu apa namanya kendala atau permasalahan Mbak Nuri yang Mbak Nuri bisa rasakan saat ini tanpa apa ya Mbak adanya rasa takut dibocorin atau kayak misalnya ragu-ragu mau cerita Mbak Nuri cerita aja ke Ibu akan jaga kerahasiaan itu kayak gitu ya Mbak Nuri. iya Ibu Mungkin Ibu ada waktu sekitar 35 menit ya Mbak ya? Gak apa-apa? nggak apa-apa Ibu Oke. Mbak Nuri bisa cerita kira-kira ada apa yang Mbak Nuri rasakan saat ini? saya ini Bu saya kaget awalnya kan saya dari SMP yang belum ada itu Bu tugas presentasi di depan kelas. Nah itu kendala saya sih Bu. Jadi saya merasa nggak bisa, aku bingung gimana ya kalau besok aku ke depan Pak Guru ya Kalau gitu coba Mbak Nuri ceritakan nih biasanya apa yang Mbak Nuri rasakan kalau misalnya Mbak Nuri pas di situasi itu saat Mbak Nuri mau maju ke depan kira-kira apa yang Mbak Nuri rasakan? sebelum jadi yang saya rasakan selama saya masuk di ke depan itu kayak gugup dan Jadi saya mengerti apa yang Mbak Nuri rasakan saat ini. Mungkin Iya. hal tersebut yang membuat Mbak Nuri merasa nggak nyaman ya pas mau maju ke depan ya. Coba sekarang Mbak Nuri sama Ibu kita sama-sama apa namanya memahami perasaan dan pikiran Mbak Nuri pada situasi itu gitu ya Mbak Nuri ya. Oke Mbak Nuri, mungkin untuk tahap pertama ya Ibu akan mengajak Mbak Nuri untuk menceritakan nih biasanya apa sih yang membuat Mbak Nuri itu merasa butuh aku sibuk kayak aku sibuk aku ketakutan isi kepala aku berisik gitu loh Bu aku bisa enggak gitu selama aku presentasi kayak gitu teman-teman besok menganggap aku gimana ya menganggap aku bisa enggak kayak aku takut di depan teman-temanku sama guru itu
aku kelihatan duduk gitu loh. Itu sih. Oke, jadi pikiran Mbak Nuri itu pikiran-pikiran negatif aja ya yang ada. Berarti sekarang nih Ibu mau tahu menurut Mbak Nuri bagaimana pengaruh pikiran negatif yang Mbak Nuri rasakan saat ini terhadap perasaan Mbak Nuri. Kira-kira Mbak Nuri apa yang Mbak Nuri akan lakukan? Ya, ibu bilang itu saya sulit berpikir secara cepat gitu loh Bu. Kayak aku harus gimana, terus aku kan ketakutan terus aku nggak bisa berpikir jernih. Kira-kira rasa takut itu ada penyebabnya nggak Mbak Nuri? Apa itu? Dari teman-teman, sikap teman-teman. Kita kan ngapain kok bisa berpikiran negatif sampai kayak gitu? Kan ibu kira itu kan suruh muncul satu-satu. Nah, salah satu dari teman saya itu diketawain sama diolok-olok gitu. Jadi merasa takut. Besok itu bagianku gimana ya saya lakukan. Lupa kamu kan Mbak Nuri merasakan saat ini. Coba ya Mbak Nuri sekarang kita kan lihat yang gimana kita mempertanyakan keyakinan Mbak Nuri tadi yang itu yang pertama kayak ketakutan akan tertawakan sama teman-teman ya yang ada di kira-kira apa benar semua temanmu bakal menertawakan kamu kalau misalnya kamu nanti baju ke depan? Mungkin tidak sih Bu, ada 1, 2, 3 teman saya mungkin yang tertawakan itu bukan karena saya, mungkin mereka mempertanyakan mempertawakan itu sih Bu, lelucon yang mereka coba kalau begitu Mbak Nuri kira-kira ada nggak di sekitar Mbak Nuri teman baik yang biasanya nggak nertawain Mbak Nuri? Kan tadi kan kata Mbak Nuri nggak semua teman itu tertawakan ya kalau ada yang masuk ke depan. Ada nggak sekarang ini Mbak Nuri punya teman baik yang nggak tertawain Mbak Nuri? Oke, itu siapa? Ada 2 sih Bu, Dewi sama Nino kemarin kamu nantikan saya itu. Jadi itu sih Bu yang membuat saya tidak percaya diri itu. Karena teman lain yang menertawakan gitu. Nah, apakah pikiranmu tadi nih yang katanya kalau kamu maju ke depan bakal ditertawan itu pikiranmu tuh logis nggak kayak gitu? Enggak. Oke. Kalau gitu nih Mbak Nuri, bagaimana kalau kita sekarang nih ganti pikiran negatif tadi seperti yang kayak pikiran negatif ke pikiran positif ya Mbak Nuri, kayak misalnya nih wajar kalau misalnya nanti saya pas maju ke depan tuh saya merasa gugup kayak gitu. Terus wajar kalau saya juga membuat kesalahan karena kan saya manusia kan kayak gitu. Karena wajar teman-teman kalau juga pernah salah kayak misalnya karena kan kita kan di sini masih belajar ya kayak gitu. Gimana pikiran negatif tadi diubah kayak gitu. Wajar saya gugup saat maju ke depan. Terus wajar saya kalau masih melakukan kesalahan. Wajar juga kalau misalnya teman-teman saya juga melakukan kesalahan karena kita sama-sama masih belajar kayak gitu. Gimana Mbak Nuri? Iya, saya akan membuka pemikiran itu seperti yang Ibu katakan tadi. Oke, kira-kira pikiran positif tadi yang Ibu ajarkan masuk akal nggak buat Mbak Nuri? Iya, masuk akal. Oke, coba sekarang kita coba dengan langkah kecil Mbak Nuri, kayak misalnya nih, kamu lebih percaya diri, kayak kita mulai latihan berbicara dengan teman Mbak Nuri, kayak misalnya nih Mbak Nuri kan katanya besok mau maju ke depan ya? Iya. Mbak Nuri coba ngomong di depan teman Mbak Nuri, tadi teman Mbak
ada dua kan Iya. yang teman dekat. Nah, ini coba latihan ke mereka kayak gimana? Itu kan sebuah langkah kecil untuk apa ya? Mbak Nuri merasa percaya diri gitu. Ya bisa sih. Nanti saya Mungkin setelah tahap itu Mbak Nuri lakukan, kita mungkin akan Mbak Nuri mungkin akan langkah selanjutnya nih Mbak Nuri, kayak misalnya kayak Mbak Nuri coba berbicara, coba latihan tambah di kelompok kecil misalnya kayak 2 teman, terus Mbak Nuri minta tolong teman lainnya yang misalnya jadinya jumlahnya ada 5 orang yang apa ya, yang mendengarkan Mbak Nuri untuk latihan berbicara gitu, gimana? ini sibuk Apakah Mbak Nuri mau mencobanya? saya akan mencobanya karena menurut saya gugup ini harus dilawan tuh, karena saya merasa kalau saya gugup terus saya nggak akan maju-maju. Iya, benar sekali Mbak Nuri kayak gitu. Oke Mbak Nuri, itu coba ya Mbak Nuri lakukan. Terus Ibu juga punya latihan yang bisa Mbak Nuri pakai saat Mbak Nuri mau presentasi atau saat Mbak Nuri mau berbicara dengan teman, kayak misalnya tiba-tiba Mbak Nuri merasa gugup nih. Coba Mbak Nuri lakuin langkah pertama nih, Mbak Nuri coba tarik nafas sebelum ngomong. Tarik nafas, menangin dulu pikirannya Mbak Nuri, baru Mbak Nuri coba ngomong sambil pikiran Mbak Nuri itu berkata, aku bisa kok melakukannya, aku bisa kok ngomong tanpa gugup, aku pasti bisa kok. Itu gimana Mbak Nuri? Itu menurut Ibu ya, itu bisa menjadi apa ya, penenang gitu Mbak, dari rasa ketakutan dan rasa gugup. Kalau saya coba duduk sama 2 temanku itu Iya, Mbak Nuri juga bisa coba sekarang kayak gini ya. Mbak Nuri bisa ikutin Ibu kayak nafas pelan-pelan. Misalnya Mbak Nuri mau udah maju nih, Mbak Nuri nggak apa-apa, diem dulu, nggak langsung ngomong nggak apa-apa. Saya nafas dulu. Ayo aku bisa. Baru nanti diem, bentar, 3 detik, terus baru Mbak Nuri ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Bisa dicoba ya Mbak Nuri? Iya. Gimana tadi Bu? Tarik nafas pelan-pelan, buang, terus sambil berpikir, aku bisa kok, aku pasti bisa ya. Terus udah, 1, 2, 3 baru Mbak Nuri ngomong, baru Mbak Nuri coba presentasi gitu. Ya, gimana Mbak Nuri? Kira-kira Mbak Nuri udah paham apa yang harus Mbak Nuri lakukan besok saat presentasi? Sudah sih Bu. Udah. Gimana perasaan Mbak Nuri sekarang setelah tadi Ibu berikan langkah-langkah untuk Mbak Nuri coba? Sudah ada gambaran sih Bu, saya besok harus gimana pada presentasi. Oke. Kira-kira ada nggak yang mau Mbak Nuri ceritakan lagi ke Ibu tentang hambatan atau permasalahan yang Mbak Nuri alami? Kali ini udah itu aja sih Bu, kendala yang saya hadapi selama ini. Oke, jadi kalau gitu ini juga udah mau bentar lagi mau rapat. Mungkin itu aja sih dari Ibu. Tapi ini Ibu tetap pantau ya. Iya. Kita mungkin akan ketemu sekitar 2 minggu lagi. Nanti Ibu kabarin ya lewat Mbak Nuri atau Ibu sampaikan nanti secara langsung. Mbak Nuri kerjain ya tadi kayak Mbak Nuri mencoba langkah-langkah ngomong dulu presentasi sebelum presentasi. Mbak Nuri ngomong ke teman yang kami dekat Mbak Nuri. Setelah itu bisa dicoba dengan mengajak teman lainnya kayak jadi kelompok kecil buat latihan kayak gitu juga nggak apa-apa. Ibu akan nunggu perkembangan Mbak Nuri ke depannya. Pokoknya nanti kita ada sering lagi ya buat ngeliat progres Mbak Nuri kayak gimana. Kalau gitu mungkin Ibu akhirin ya Mbak konseling hari ini. Makasih ya Mbak Nuri juga mau bercerita ke Ibu, sudah mau berubah jadi lebih baik lagi ya. Terima kasih juga Ibu ya, saya merasa lebih lega Bu setelah melakukan sesi konseling ini. Terima kasih Bu, saya Belum ya, hati-hati ya Mbak di jalan loh. Kali, kamu tadi kemarin beli tasnya di mana? Aku pengen ini namanya. Aku bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Langsung buka aja ya. Iya Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang Bu. Hari ini kita melanjutkan presentasi yang minggu kemarin yang belum itu semua nih ya. Iya. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Nuri. Oh ya. Semangat Nur. Tadi belum ada. Habis ini. Iya. Oh. Mau ngaji Mbak? Ya, ibu suka iya gitu tuh. Enggak. Jangan ada baik. Iya. Oke teman-teman, ini saya akan membacakan puisi yang Mbak, pelan aja. Guruku. Guruku, kau pahlawan tanda jasa, mengabdi untuk bangsa, membagi ilmu untuk kami. Dengan penuh kesabaran, didikan terhadap kami, kepedulian dan kasih sayangmu yang selalu kau berikan tanpa ada pernah terlupakan. Kenakalan yang kami buat pasti membuatmu kecewa, membuatmu marah terhadap kami. Kami minta maaf guru. Iya Mbak. Jasa-jasamu tak dapat kami balas. Kami kenang sepanjang masa. Terima kasih guruku. Waktunya sudah bagus ya Mbak. Interaksinya juga sudah bagus. Bagus pokoknya. Ya Bu, terima kasih ya. Selamat duduk lagi. Terima kasih teman-teman. Iya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 10 yang sudah menyampaikan puisi-puisi. Mbak, ayo dibacakan dulu. Mbak, Iya, Bu. Mau pulang nggak tahu sebenarnya? Mau. Iya, dibacakan dulu. Terima kasih anak-anakku kelas 10 yang sudah menyampaikan berpartisipasi untuk membuat puisi. Saya kira sudah cukup bagus. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa belajar. Sebentar lagi mau ulangan akhir semester. Kalian juga semangat sekolah kelas 11 ya. Kelas 11 itu semakin banyak lagi tugasnya, tanggung jawabnya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerasa murung. Assalamualaikum Ibu. Salam Ibu aja. cukup enggak? Oh, enggak kok, bentar duduk. Iya, makasih. Duduk. Gimana nih Mbak Nuri kabarnya hari ini? Bener Bu, cerita. Oh, Jaman? Ya, Gimana kabarnya hari ini Mbak Nuri? alhamdulillah baik Bu sih. Alhamdulillah, baik gitu. Gimana Mbak Nuri? Kayaknya Mbak Nuri sekarang kayak seneng gitu. Iya Bu. Setelah saya melakukan sesi konseling kemarin sama Ibu, saya merasa lega gitu Bu. Kayak Oke. saya sudah melakukan langkah-langkah yang Ibu berikan, Oke, betul. terus bergui, Apa? Bisa Mbak? terus itu sih Bu. Saya nggak gugup lagi kalau ada tugas presentasi Oke. gitu. Ya, berarti pikiran Mbak Nuri yang kemarin negatif apakah sudah tersingkirkan? Sudah sih Bu, sudah. Sudah, oke. Setelah Bagus sekali. apa Ibu melakukan langkah-langkah yang Ibu berikan kemarin, tetap berpikiran aku bisa kok, aku bisa gitu. Oh betul, terus kayak gitu berarti Mbak Nuri sekarang sudah ada perubahan ya untuk menjadi pikiran negatif tadi ke pikiran positif tadi, karena kan kayak gitu kan sangat mempengaruhi kayak perasaan Mbak Nuri kayak gitu-gitu ya. Iya Ibu. Oke, berarti besok lebih ditingkatkan lagi ya Mbak Nuri kayak apa sih namanya kalau tiba-tiba namanya kita kan ada apa ya situasi down kayak gitu-gitu, Mbak Nuri bisa kok melakukan itu lagi Iya. gitu ya, memperkuat diri biar pikiran positif itu selalu ada gitu Mbak Nuri. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu sih saya menemui Ibu Oke. ruangan ini. Ya itu senang sekali Mbak Nuri kalau kayak gitu. Apa namanya termasuk cepet loh Mbak Nuri. Iya. Nah, ada perubahan bagus banget Mbak Nuri pokoknya. Itu ditingkatkan ya Mbak Nuri. Sekali lagi terima kasih Bu, berkat Ibu saya bisa melewati
masalah saya sendiri ini. Iya, oke, sama-sama dulu ya. Sangat berterima kasih karena baru percaya sama ibu. Besok-besok kalau misalnya ada masalah datang ke ibu aja nggak apa-apa, bercerita gitu doang juga nggak apa-apa. Ya udah, kalau itu saya isi pamit dulu, saya mau ke perpustakaan dulu ya. Oke, siap dulu, hati ya. Terima kasih, Bu. Iya.